Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitratul Aziza dengan NIM 23010230072 dari kelas PAIB semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern Islam dengan topik Pemikiran Modern Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kontribusinya bagi Islam Indonesia. Sebelum kita membahas sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemikiran modern Islam. Pemikiran modern Islam adalah upaya para ulama dan cendekiawan muslim untuk merespons tentang zaman, baik itu kolonialisme, modernisasi, maupun persoalan internal umat dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di Indonesia, salah satu tokoh terbesar yang mewakili pemikiran modern Islam adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seorang ulama besar pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama yang kuat. Ayahnya, yaitu Kiai Asy'ari, adalah seorang pendiri pesantren, dan dari jalur ibunya, yaitu Ibu Halimah. Beliau masih memiliki nasab kepada Sunan Kiri, salah satu wali Songo. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Beliau menuntut ilmu di berbagai pesantren di Jawa, lalu melanjutkan studi ke Makkah selama beberapa tahun. Beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar di dunia, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud At-Tirmasi. Sekembalinya ke Indonesia, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1899, yang kemudian menjadi salah satu pesantren paling berpengaruh di Indonesia. Pemikiran utama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu diantaranya 1. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sebagai landasan pemikiran beliau berpijak kuat pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu paham Islam yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam bidang akidah, beliau mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam fikih, mengikuti salah satu dari 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Dan dalam tasawuf, mengikuti jalan Imam Al-Ghazali. Beliau menegaskan bahwa Islam Indonesia harus tetap berakar pada tradisi keilmuan ulama klasik, bukan terjebak pada paham-paham ekstrim yang memutus hubungan dengan warisan intelektual Islam. Yang kedua, nasionalisme Islam dan cinta tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama pertama yang tegas menyatakan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Beliau tidak mempertentangkan Islam dengan nasionalisme, justru beliau menyatukannya. Hal ini tercermin dalam resolusi jihad yang beliau keluarkan pada 22 Oktober 1945 yang menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Resolusi inilah yang kemudian membakar semangat arek-arek Surabaya dalam peristiwa Heroik 10 November 1945, yang kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Yang ketiga, pendidikan pesantren sebagai benteng peradaban. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menekankan pentingnya pendidikan berbasis pesantren. Beliau memandang pesantren bukan sekedar lembaga belajar agama, melainkan sebagai pusat pembentukan karakter, moral, dan peradaban Islam. Pesantren Tebu Ireng yang beliau dirikan menjadi model pendidikan yang memadukan ilmu agama dengan ilmu umum. Sebuah terobosan yang sangat maju untuk zamannya. Yang keempat, yaitu pendirian Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Puncak dari pemikiran kelembagaan beliau adalah pendirian Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 bersama ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Syansuri. NU didirikan sebagai respons atas 2 tantangan besar. Pertama, ancaman paham Wahabi yang mulai masuk dan mengganggu tradisi Islam Nusantara, dan yang kedua, perlunya organisasi yang dapat menyatukan ulama dalam menghadapi penjajahan kolonial. Nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama mencerminkan semangat beliau untuk membangkitkan kembali peran ulama dalam memimpin umat dan bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis. Di antara karya-karya penting beliau adalah Adabul Alim wal Muta'alim, sebuah kitab tentang etika guru dan murid dalam proses belajar mengajar yang masih relevan hingga hari ini. Yang kedua ada Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau penjelasan menyeluruh tentang paham Aswaja yang menjadi pedoman NU.
Lalu ada An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, itu tentang kitab tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ada relevansi pemikiran beliau di era modern. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak hanya relevan di zamannya, tetapi juga sangat relevan di era modern saat ini. Di tengah arus globalisasi, radikalisme, dan krisis identitas umat Islam, pemikiran beliau tentang Islam yang sangat moderat, nasionalis, dan berakar pada tradisi keilmuan yang kuat menjadi panduan yang sangat berharga. Relevansi pemikiran beliau secara lebih rinci dalam 3 aspek utama. Yang pertama, konsep tawasud, tawazun, dan tasamuh. Yang pertama adalah konsep tawasud, tawazun, dan tasamuh, yang merupakan ruh dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau wariskan. Tawasud sendiri artinya moderat, Islam tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Di era modern ini berarti umat Islam mampu berdialog dengan peradaban global tanpa kehilangan jati dirinya. Tawazun sendiri artinya berimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, antara ilmu agama dan ilmu umum, antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Tasamuh artinya toleran, menghargai perbedaan, baik perbedaan madhab dalam Islam maupun perbedaan agama dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, nasionalisme Islam di era modern. Pemikiran beliau tentang nasionalisme Islam sangat relevan untuk menjawab tantangan disintegrasi bangsa dan paham transnasional yang menolak negara bangsa. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan bahwa NKRI adalah bentuk final dari perjuangan umat Islam di Indonesia. Bukan halangan untuk menjalankan syariat, melainkan wadah terbaik yang memungkinkan Islam berkembang dengan damai. Yang ketiga ada pembaruan sistem pendidikan pesantren. Beliau merintis pembaruan pendidikan pesantren yang dampaknya terasa hingga saat ini. Ada 5 pembaruan utama yang beliau wariskan. Di antaranya yang pertama yaitu kurikulum terpadu. Memadukan ilmu agama dan ilmu umum, kini santri bisa belajar kitab kuning sekaligus coding dan sains dalam satu pesantren. Yang kedua ada etika belajar mengajar. Dengan mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, beliau menanamkan adab murid kepada guru yang sangat dibutuhkan di era yang semakin transaksional ini. Yang ketiga, pesantren sebagai pusat pemberdayaan. Pesantren bukan hanya tempat mengaji, tetapi juga pusat ekonomi dan sosial masyarakat. Kini banyak pesantren punya koperasi, UMKM, dan usaha pertanian mandiri. Yang keempat, pendidikan perempuan. Beliau membuka ruang bagi perempuan untuk belajar agama yang menjadi fondasi lahirnya Muslimat NU dan ribuan guru madrasah perempuan di seluruh Indonesia. Yang kelima, sanad keilmuan. Beliau menegaskan pentingnya rantai guru yang jelas dalam ilmu agama. Di era ustadz-ustadz instan dan internet, prinsip ini menjadi filter penting agar umat tidak mudah tersesat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.